Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat ketemu lagi di dalam pelayanan Walway Ministry. Bersama Tuhan kita bisa, ya. Bersama Tuhan kita bisa. Bersama Tuhan kita bisa. Di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya hal-hal banyak mujizat yang terjadi atas pelayanan Tuhan Yesus. Demikian juga kita akan mengalami pelayanan-pelayanan mujizat yang luar biasa bersama Tuhan. Orang yang mujizat yang pertama adalah bila kita diberi kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk menjadi pelaku-pelaku firman dan bisa berjalan di dalam firman Tuhan, tidak di dalam kedagingan kita, tidak di dalam hawa nafsu kita. Itulah mujizat yang ada dalam kehidupan kita. Sudahkah kita menerima mujizat-mujizat itu? Ataukah kita hanya cuma beribadah kepada Tuhan Yesus tapi kita tidak bisa menerima mujizat untuk berjalan dalam kebenaran firman Tuhan? Sangat disayangkan sekali, saudara-saudara. Kayak siaran sepak bola, ya saudara. Gitu loh, saudara. Ayo saudara, yuk semangat, bangkit ya bersama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat yang dikatakan Tuhan, mujizat yang terbesar dalam hidup kita itu, saudara-saudara, adalah pada saat kita bisa menjadi pelaku firman. Itu adalah mujizat terbesar. Karena manusia pada dasarnya tidak akan mau dikuasai oleh kuasa roh Allah dalam hidupnya. Mereka lebih suka dengan perkara-perkara daging, hawa nafsu, untuk kepuasan dirinya, untuk kebanggaan dirinya, untuk ketenaran dirinya, dan semuanya, saudara. Itu pasti, lihat aja. Orang-orang yang di muka bumi ini yang kaya, kata firman Tuhan loh, ini enggak saya loh ya yang ngomong. Tapi firman Tuhan katakan orang kaya itu sukar masuk kerajaan surga. Bayangkan saudara, dikatakan apa saudara di situ? Firman Tuhan katakan lebih mudah onta masuk lubang jarum. Oh, itu impossible saudara, nggak masuk akal itu, ya. Nggak mungkin lah istilahnya gitu. Itu loh Tuhan sampai ngomong seperti itu. Orang kaya itu nggak sukar masuk kerajaan surga. Karena apa? Lebih mudah onta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Karena mereka lupa apa yang diinginkan Tuhan. Dalam kekayaan mereka, sebetulnya mereka itu disuruh Tuhan untuk melayani orang-orang yang hina, orang-orang yang miskin, orang-orang yang terlantar, para yatim, para janda, dan orang-orang cacat yang tidak dihargai oleh orang-orang normal di dunia ini. Mereka dianggap nggak bisa apa-apa, ya toh. Orang-orang buta, orang-orang difabel dan sebagainya. Itu loh yang harus kita layani, saudara. Ayo, hartamu itu habiskan untuk perkara-perkara yang rohani, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kamu itu dibikin kaya oleh Tuhan, sebetulnya kamu itu diberi bukan untuk kepuasan dagingmu, untuk memuaskan segala keinginanmu. Bukan itu tujuannya Tuhan kalau kamu sudah percaya Tuhan Yesus. Ya, kalau kamu orang-orang kaya yang diberkati Tuhan, ya, itu harusnya hidupnya melayani orang-orang yang tidak punya, orang-orang yang miskin, orang-orang yang menderita. Ya, bukan uangmu untuk orang-orang yang mau bekerja aja, yang akhirnya menghasilkan kekayaanmu bertambah. Bukan hanya itu saja. Fungsinya bukan hanya itu saja. Kalau itu pun sudah bagus sebetulnya, itu baik, tapi itu belum melayani Tuhan. Tuhan katakan dalam firman Tuhannya, cari sendiri ya, tapi ya nanti ya, belajar cari sendiri firman Tuhannya. Supaya, maksud saya begini, supaya kita itu mau baca firman Tuhan ya. Jangan hanya ngrungokno tok nurut gitu. Kalau orang mau nyari itu dengan usaha, akhirnya dia mendapatkan, dia menghargai apa yang ia cari. Biasanya seperti itu, saudara. Kalau saya tidak cari, tinggal nerima, lah itu biasanya terus menyepelekan, gampang ke istilahnya gitu loh. Karena kamu tidak usaha. Coba kalau kamu berusaha sendiri, mencari segala sesuatu sendiri dan mendapatkan, kamu lebih bangga, saudara. Biasanya seperti itu. Makanya gitu, saudara. Ya, ayo. Ini firman Tuhan agak keras bagi orang-orang yang kaya, bagi orang-orang yang diberkati Tuhan. Saya ingin kembalikan posisi-posisi orang-orang kaya untuk melayani Tuhan itu bagaimana sih sebenarnya.
sesuai firman lo ya, bukan sesuai ajaran saya, tapi sesuai firman lo. Ini firman Tuhan yang ajarkan. Jadi sesuai tuntunan Roh Kudus. Saya nggak ngerti kenapa pagi ini setelah selesai season tentang kuasa doa, Tuhan kok pingin ngomongnya seperti ini. Saya juga nggak ngerti ya. Yang penting saya manut aja, ngalir sama Roh Kudus ya. Pada saat kapan kita melayani saudara-saudara kita yang paling hina, miskin, yang tidak dianggap oleh orang normal, ya, yang cacat, yang apa itu, yang tidak dianggap oleh Tuhan? Kapan pada saat kita melayani Tuhan? Pada saat Tuhan katakan, pada saat engkau melayani saudara-saudaraku yang paling hina. Itulah, pada saat itulah engkau melayani aku. Pada saat kapan Tuhan? Pada saat mereka nggak bisa makan, kamu kasih makan. Pada saat mereka tidak bisa minum, kamu kasih minum. Pada saat mereka tidak punya pakaian, kamu kasih pakaian. Pada saat mereka tidak punya tumpangan, engkau beri tumpangan dalam hidupnya. Itu loh saudara, itu melayani Tuhan. Hai orang-orang yang diberkati Tuhan secara materi, yang belum melayani Tuhan dengan benar, ayo lakukanlah kebenaran firman Tuhan ini untuk kemuliaan-Mu. Ya, tumpuklah hartamu itu yang tidak dimakan ngengat dan karat. Ya, orang-orang kaya itu sekejap saja Tuhan bisa bikin jadi miskin, bisa ya. Wong Nabi Ayub yang nabi aja bisa diuji sama Tuhan sampai habis semuanya, sampai penyakitan, sampai semuanya, ya kan? Luar biasa. Ayo orang-orang kaya, sudahkah kamu memberikan hartamu? Ya, kalau nggo gereja tok perpuluhan tapi kamu nggak ada persembahan syukur dan persembahan kasih bagi sesamamu manusia yang kekurangan, yang difabel, ataupun orang-orang yang cacat, ataupun para yatim atau janda miskin yang terlantar kehidupannya, ya, itu masih kurang saudara. Itu loh pelayanan yang benar di hadapan Tuhan, seperti itu saudara. Memberikan hartamu itu untuk orang-orang yang tidak punya. Tuhan katakan apa sih? Firman-Nya balik lagi. Pelayanan One Way Ministry ini didasari dengan Matius 22 ayat 37 sampai 39. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sudah tidak kamu melayani orang-orang yang hina, orang yang miskin-miskin, atau orang yang cacat? Itu orang-orang yang sakit saudara, perlu dilayani, perlu dibantu saudara, bukan dihina-hina. Males kok ya, gak kerja ya, miskin. Nah, bukan begitu solusinya saudara. Dibantu, ditolong. Ayo supaya kamu tidak miskin gimana, supaya kamu cacatmu bisa bermanfaat bagi orang banyak gimana, untuk kemuliaan nama Tuhan. Begitu saudara. Ayo buka hatimu sekarang, buka hatimu melayani orang-orang yang tidak punya, orang-orang yang tidak mampu, supaya mereka juga bisa hidup keberkatan seperti kita-kita yang normal. Ya, orang-orang yang miskin itu dicipta bukan untuk mereka kepingin miskin, nggak ada saudara. Semua dicipta itu semua kepinginnya ya sukses, makmur, dan kaya, ya enggak? Ayo, siapa yang mau miskin hidupnya? Nggak ada. Buktinya semua ngoyak duit tok kok. Ya toh. Makanya kita itu jangan merasa kita itu lebih hebat daripada orang-orang yang miskin, orang-orang yang cacat, orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang terlantar. Justru kita harus kasihan dengan mereka. Seberapapun uang kita diberkati Tuhan, bagi orang-orang yang belum begitu mampu banget, tapi kalau kita mau melayani sesama seperti diri kita sendiri, pasti Tuhan memberikan jalan yang terbaik untuk kita, untuk menjadi berkat bagi mereka. Ayo saudara, ya, ini saya sampaikan karena Tuhan ingin membuat ya yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya, untuk melayani orang-orang yang tidak mampu ini, orang-orang yang terlantar, orang-orang yang cacat. Dan saya bagian mendoakan mereka supaya kerohanian mereka kembali bertumbuh dan berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi bagi orang-orang yang kaya, yang terbeban untuk melayani orang-orang miskin, dirikanlah yayasan. Ya wis aturanlah yayasannya gimana, terserah, untuk khusus melayani orang-orang yang tidak punya itu. Nanti saya bantu dengan hamba-hamba Tuhan atau pelayan-pelayan Tuhan yang lain untuk pembenahan secara rohani kehidupan mereka.
dan kita akan doa puasa, dan kita akan mempraktekkan 9 doa yang penuh kuasa. Itu yang sudah diajarkan Tuhan sama kita semua, pendengar-pendengar firman Tuhan juga. Nah, itu benar-benar penuh kuasa enggak di dalam Tuhan, atau orangnya yang error, atau kita-kitanya yang error, sehingga tidak bisa berjalan fungsi normal apa yang diajarkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya saudara yang dikasihi Tuhan, ini enggak main-main saudara. Kalau orang-orang kaya yang diberkati Tuhan secara duniawi, yang cinta sudah mengaku bahwa cinta Tuhan Yesus, tapi belum bisa melayani orang-orang miskin, orang terlantar, orang terhina, ya itu berarti hidupmu belum melayani Tuhan. Karena Tuhan mengatakan demikian, firman-Nya ya mengatakan demikian. Cari aja bagaimana cara melayani Tuhan, nanti akan ketemu firman Tuhan. Rohnya satu, Roh Kudus, tuntun mereka supaya dapat membaca firman-firman Tuhan yang kau sampaikan pada saat ini. Sampaikan isi hatimu kepada mereka, supaya mereka mengenal kasih-Mu dengan benar. Tuntun Roh Kudus mereka dalam kebenaran-Mu. Biarlah kegerakan-Mu ini untuk melayani orang-orang hina, orang-orang miskin, orang-orang terlantar, para yatim, para janda yang tidak diurus oleh negara. Biarlah Engkau sendiri yang menggerakkan orang-orang yang memiliki kekayaan secara duniawi dan mereka percaya Tuhan Yesus untuk merawat mereka. Itulah pelayanan terhadap Engkau yang tidak kelihatan. Itulah bukti bahwa kami mengasihi sama manusia seperti diri kita sendiri, sesuai yang Kau ajarkan Tuhan, sesuai yang Kau mau Tuhan. Ketuk jamah hati mereka untuk mengerti pelayanan ini. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, kami sangat mengucap syukur. Biarlah kuasa firman-Mu saat ini terus bekerja dan melawat kami menjadi rema-rema dalam tubuh kami, sehingga kami dapat merasakan kenikmatan bersama dengan Engkau. Dan kami yakin sudah menerima semua firman-firman-Mu yang Kau kerjakan ini Tuhan. Dan kami yakin dengan pujian penyembahan, dengan penuh sukacita bersyukur dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, dalam sukacita damai sejahtera dalam Roh Kudus-Mu, dan dengan iman kami berdoa, dan dengan bersyafaat mengasihi sesama kami, dan kami berdoa di dalam tuntunan kuasa Roh-Mu, dalam sukacita-Mu, dalam kebenaran-Mu semuanya, dalam kenikmatan-kenikmatan yang sudah Engkau berikan bagi kami. Biarlah kuasa Roh-Mu ini terus bekerja bagi kami, dan biarlah doa-doa Bapa kami ini juga terngiang setiap hari di orang-orang percaya Tuhan Yesus sebagai penutup doa semua rangkaian doa mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu isi hati Tuhan pada pagi hari ini. Ayo berjalan orang-orang yang diberkati Tuhan untuk melayani saudaramu yang paling hina, paling miskin. Kalau kita memberikan harta kekayaan ya kita kepada orang-orang miskin, memang kita nggak dipuji, kita nggak disembah, paling dibantu doa sama mereka. Ya Allah matur nuwun, nanti paling Gusti Allah paling gitu. Kalau orang-orang miskin itu ya, kalau kita kasih dia merasa menerima seperti anugerah. Lah kita itu sebetulnya orang-orang miskin di hadapan Tuhan juga menerima anugerah dari Tuhan, pemberian dari Tuhan. Begitu loh saudara. Oke, biarlah pagi hari ini membukakan mata rohani kita lebih jauh lagi bersama dalam tuntunan Roh Kudus. Ya, apa yang Tuhan mau itu terjadi dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang belum menerima berkat, terutama orang-orang yang belum menerima keselamatan. Biarlah kuasa Tuhan ini terus bekerja, membukakan mata rohani kita, bahwa setiap lutut kan bertelut, semua lidah kan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan atas setiap kehidupan kita sekarang sampai selama-lamanya. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih atas kuasa firman-Mu pada pagi hari ini tentang orang-orang kaya yang sukar masuk kerajaan surga. Lebih mudah onta masuk lubang jarum. Kiranya firman ini membukakan mata rohani kami semuanya sebagai orang-orang yang diberkati Tuhan untuk melayani Engkau, yaitu orang-orang terlantar, orang-orang miskin, orang-orang difabel, ataupun orang-orang cacat yang lain yang tidak dianggap oleh dunia ini. Biarlah kami memiliki harta kekayaan yang berlebih-lebih ini untuk menjadi pelayanan kami untuk Engkau ya Tuhan. Pada saat kapan kami melayani Engkau ya Tuhan? Pada saat kami tidak
pada saat saudara-saudara kami yang miskin dan terhina ini tidak bisa makan, kami kasih makan, tidak bisa minum, kami kasih minum, tidak bisa memiliki tumpangan, kami beri tumpangan, tidak bisa memakai pakaian, kita beri pakaian mereka. Dan kami yakin dan percaya mereka semua juga anak-anak-Mu, mereka juga sesama manusia yang perlu kita kasih seperti diri kita sendiri. Ajar kami lebih dalam hati-hati kami untuk melayani-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, makasih Roh Kudus. Semua firman-Mu bekerja sesuai rencana dan kehendak-Mu atas setiap kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, pada pagi hari ini dengan penuh sukacita, bersyukur dan tekun berdoa, kami sambut hari-hari kami bersama tuntunan Roh Kudus-Mu untuk kemuliaan Bapa di dalam nama Yesus. Demikian juga kami yang tak sempat kami pikir renungan rancangan dan setiap dengan kami, Engkau sudah sediakan bagi kami. Dan kami sudah mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan hidup kudus dan berkenan di hadapan-Mu, sebagai persembahan yang sebagai tubuh persembahan yang hidup kudus dan berkenan di hadapan-Mu, sebagai ibadah yang sejati. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, makasih Roh Kudus. Bapa kami yang ada di kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah segala dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala kemuliaan, pujian, hormat, kuasa, keagungan, kejayaan, kemasyhuran, kekudusan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan, untuk kemuliaan Allah Bapa di surga dalam tuntunan Roh Kudus. Haleluya, amin. Shalom, shalom, shalom. Kemenangan demi kemenangan sudah menjadi bagianmu. Hai orang-orang yang diberkati Tuhan, mulai saat ini jadilah berkat bagi orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang tidak dianggap oleh dunia, orang-orang yang disepelekan oleh dunia. Karena Tuhan, pada saat itulah Engkau melayani saudara kita yang paling hina, disitulah Engkau melayani Tuhan. Disitulah Tuhan akan memperhitungkan kekayaan yang tidak habis, timbangan ngangkat dan karat. Oke, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, melangkahlah bersama Tuhan, maka engkau semakin diberkati Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Pada saat engkau melayani saudara-saudaramu yang paling hina, disitulah engkau melayani Yesus Kristus Tuhan atas setiap hidupmu. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, melangkah. Saat ini Roh Kudus membukakan mata rohanimu, dan engkau bergerak dengan penuh sukacita, penuh bersyukur, karena Allah yang menggerakkan hatimu, penuh damai sejahtera, untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang tidak mampu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.